Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Agak terpana karena pagi-pagi udah dikasih afirmasi positif. Iya. Kau Cantik cantik hari ini gitu, agak Mohon maaf gimana? kita berdua yang harus merasa senang di sini ya, Pak. Ya nggak mungkin berdua ini yang Iya, senang bener. ya gitu ya. Tapi yang pasti selamat datang kembali. Kita ketemu kembali di Jambo UMKM tentunya, di mana kita akan membahas segala hal terkait dengan UMKM dan tentunya bersama saya Tika Darmawan. Dan saya Ida Almadani, hari ini join bareng Tika ya Iya, di Jambo benar. UMKM. Karena ini kayak satu excited banget juga sih, karena mungkin ikut acara ini kayak akan ada inspirasi dan juga motivasi mungkin untuk bisa benar. lebih semangat berkarya gitu ya. Setuju, dimana biasanya kita berdua kalau ngebawain acara yang ada UMKM-nya, kita antara pengen beli sama pengen jualan juga. Iya betul, pengen Gitu buka ya. usaha juga, oh Pengen bisa buka. nih gitu ya. Tapi Iya. sampai sekarang kita cuma ngundang-ngundang Ngundang-ngundang terus orang gitu ya. aja gitu ya. Memang udah tertanam tapi belum Iya, terrealisasi benar, gitu benar, ya. benar. Iya, dan pastinya di sini sudah ada dua narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Sudah ada Bapak Radius Priyatama selaku konsultan UMKM dari Dinas Koperasi dan juga UKM. Kemudian sudah ada owner dari Teto Kebab. Nah, ini ada Bang Ibnu Hajar. Selamat datang Pak Radius dan juga Bang Ibnu ya. Terima kasih sudah hadir di Jambo UMKM dan sudah siap ya untuk kita tanya-tanya ya. Iya, karena tema kita hari ini kan peluang bisnis kebab di usaha kuliner Nah. gitu ya. Dengan radius yang sangat dekat nih Pak, jaraknya sesuai Iya. dengan jadi kayaknya kita dengan konsultan UMKM nih Iya. hari ini kayak lebih banyak informasi gitu. Benar, Gimana sih benar. sebenarnya peluang bisnis ini bisa kita ambil supaya kita bisa jadi lebih sukses lagi di bidang UMKM. Iya, nah Oke. tapi kita mau ke ownernya Teto Kebab dulu ya, ini Bang Ibnu. Nah Bang Ibnu, kita sebenarnya pengen tanya kenapa sih namanya bisa seunik ini gitu ya. Jadi tuh ini testimoni, nah Iya, ini takut salah sebut sih saya. Iya benar, takut salah sebut pertama, kedua ini memang menarik perhatian juga ketika ada Iya. apa sih kita bilangnya gerobaknya gitu ya, yang ada di salah satu daerah gitu di Nesu kalau nggak salah. Nah Tika tuh sering lewat situ dan sering lihat sebenarnya udah sangat-sangat menarik perhatian ya karena namanya unik Iya, gitu ya, iya. dan akhirnya ada owner di sini langsung kita tanya kenapa namanya Iya, seunik oke. itu. Itu awal mulanya ketika anak-anak tongkrongan ya, anak-anak Oke. muda ya. Mhm. Kita ketika itu bahas bisnis lah, Oke. apa peluang ke depan. Terus kami melihatnya peluang ke depan tuh mencoba membuka di bidang kebab tuh. Oke. Nah, di bidang kebab itu muncullah bisa dibilang celotehan apa nih nama brandnya itu. Iya. Muncullah satu orang menyebutkan teteo. Gimana kalau kita buat teteo? Mhm. Nah, terus kita cobalah Iya. eksekusi kan. Iya. Ketika dieksekusi kemudian mendapatkan respon dari masyarakat itu baik. Oke, Nah, jadi respon begitu yang ada baik. celetukan itu langsung diterima ya Iya. gitu ya, langsung Oke, diterima ini dan menarik langsung nih. Oke, kayak menarik Iya, gitu. iya, Tapi oke. penasaran gitu ya, kenapa akhirnya milih kebab gitu? Apa mungkin dulu kuliahnya di Turki atau di bagian Iya. Arab sana gitu, akhirnya oh ini saya punya skill nih bikin kebab. Jadi ini bisnis yang kita mau buka nih gitu. Eh, Kalau kita melihatnya tren ke depan itu di kebab terutama di Aceh ini belum banyak ya kebab-kebab yang menjual dalam kategori pasar premium gitu. Oke. Masih banyak kebab-kebab yang di pinggir jalan gitu. Masih positioningnya belum jelas. Masih di bawah lah. Oke, Maksudnya, amatiran lah. ya, bukan juga. Bukan juga. Bukan juga. Oke. Cuman mereka punya pasar mereka Iya, sendiri. iya, iya. Tapi Oke. di pasar yang premium masih kurang Oke. yang di Banda Aceh ini. Maka Oke. Teto Menyasar itu iya, ya. menyasar Ya. itu ya, Melihat positioningnya peluang di itu. situ. Oke. Ya. Dan berarti pembedanya adalah dari ingredientsnya dan lain-lain gitu. Iya. Kemudian kita juga memilih produk yang berkualitas, menyajikan dengan cara yang berkualitas juga seperti itu. Bahan-bahannya seperti itu sih. Oke. Oke, Oke. jadi- Jadi kalau udah capnya premium ya ini rasanya Iya. udah bisa dipastikan ya. Iya, namanya premium gitu kan. Iya, benar. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan gitu ya dengan yang tadi non premium itu tadi gitu sehingga Ya. ini bisa dikatakan ini kebab yang beda dari yang lain gitu. Kami memilih daging yang asli,
daging sapi asli. Oke. Kemudian pengolahannya pun beda. Daging sapi asli itu digiling di pabriknya, kemudian di tempat kami goreng, kemudian kami bumbui. Mungkin berbeda dengan kebab-kebab yang lain, mereka ada campuran tepungnya atau lain-lainnya lah. Oke, ini Kalau kita original pure, sapi, daging sapi asli. 100%. Dan Ya. dibumbui bumbu rahasia nih. Rahasia. Bumbu Iya. rahasia. Itu nggak oke. boleh dibilang ya. di Nggak boleh sini ya. dibilang, jangan di-spill di sini ya. Oke, tapi kita mau ke Pak Radius deh. Pak Radius, melihat peluang bisnis dari kebab ini sendiri gimana sih Pak? Dimana kan memang Pak Radius sendiri juga saat ini menghandle beberapa UMKM, banyak jenis, banyak bidang, apalagi dalam hal kuliner gitu. Dan seperti apa peluang bisnis kebab ini sendiri Pak? Pertama yang saya sampaikan, memang ini kategori makanan yang jarang ya, Yeah. jarang. Tapi memang sudah ada, tapi memang belum berkembang pesat. Tapi kayaknya menjurusnya ke sana nih. Iya. Apalagi tren pasar hari ini kan kita era Gen Z nih, ya, era Gen Z, era di mana anak muda. Makanya saya tanya ke di luar itu, saya tanya ini pasarnya konsumennya siapa? Ternyata memang tebakan saya benar, tebakan saya adalah Gen Z ini. Iya. Anak-anak usia 20-an ya, Iya. 18 tahun, 20 tahun. Tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk orang dewasa atau orang tua misalkan. Dan ini kebab produk kuliner yang memang punya peluang besar di era hari ini, Jadi walaupun dia tergerus, tidak tergerus ya, tapi mulai masuk menggerus, bukan tergerus, menggerus kuliner-kuliner lain. Tetapi tetap dia memiliki tantangan. Tantangan adalah daya saing sebenarnya. Nah, Bang Ibnu saya rasa sudah paham dengan positioning. Ya, dia memiliki rasa sendiri, model sendiri, beda dengan orang lain, segmen sendiri. Ini penting sekali. Jadi peluang pasar untuk kebab Turki memang masih terbuka lebar, dan tentu kita sebagai UMKM harus punya positioning itu. Iya, betul. Ya betul ya, karena kalau tidak ada positioning, apa beda dengan yang lain? Iya. Dan saya mendapatkan clue yang sangat menarik ini, dia berani melakukan penjualan premium. Ini Ya. premium ini kadang-kadang nih Di tengah ekonomi ya. Pak. Indis ekonomi. sedang kisru-kisrunya ekonomi ini, Ya. tapi tetap beliau kuat nih. Nah, ini menjadi menarik bagi saya. Jadi kalau disampaikan apakah peluang pasar untuk kuliner ini masih terbuka, tentu masih terbuka. Tapi memang tantangan. Dan hari ini ya ekonomi, daya beli itu menjadi tantangan sebenarnya. Tapi tidak masalah karena memang posisi beliau ini adalah memang kelas menengah atau mungkin kelas menengah ke atas, ya dilanjutkan saja. Itu memang sudah. Iya, ini Saya kira bisa dibilang poin plus ya Pak ya, di Iya. mana UMKM itu tahu persis untuk positioning. Positioning. Nah, Itu. karena banyak UMKM yang mungkin sekedar jualan gitu ya, jualan Iya. saja gitu, dan mungkin target pasarnya ya siapa aja, Siapa aja, dia terserah pikirnya gitu. Iya. yang penting jualan. Ah, ini berbahaya. Iya, ini yang sebenarnya. berbahaya ya. Ini yang berbahaya, yang penting jualan. Tapi ketika dia sadar dia berada di segmen mana, ini Iya. penting. Iya. Dia akan melakukan strategi-strategi berikutnya untuk menggapai segmen tersebut. Beda yang lain kalau segmennya, kita tanya segmen, ini segmennya mana? Yang penting siapa yang beli itulah segmen saya. Iya, Ini income-nya kacau. jadi tanda tanya gitu Itu ya, yang Pak, berbahaya. ya. Tapi ketika kita sudah tahu level kita di mana, pasar itu akan ngikutin. Dan dia juga akan paham bagaimana strategi pasar untuk ngambil segmennya. Iya, menarik sih tadi memang karena sasarannya itu Gen Z ya. Sekarang itu kan kiblatnya pada ke Korea atau ke Arab gitu ya. Benar, Kan banyak benar. banget sekarang yang Arab-Araban gitu ya. Korea-Koreaan. Korea-Koreaan, yang gitu. Arab-Arab maklum banyak sekarang ya. Nah, Tapi dari segi makanan juga. iya, tapi saya yakin Ibnu menciptakan Teto ini tidak hanya Arab maklum gitu. Karena tadi benar. sudah tentu ada riset ya di awal kenapa Iya. kemudian usaha ini, oh kita segmennya ini, model makanannya ada sih sebenarnya di Aceh, tapi kita harus punya daya tarik yang berbeda gitu tuh. Itu awalnya melakukan riset itu bersama teman-teman, kan nongkrong dulu tadi ya. Iya, Itu Iya. gimana tuh? Kenapa memilih kebab? Kan banyak ya yang lain Iya, ya selain iya, kebab benar. gitu kan. Di kebab kita itu kita melihat juga pengolahannya bagaimana. Untuk kebab kita kenapa kita memilih untuk menggoreng dagingnya?
karena untuk cita rasa untuk Aceh terutama itu lebih pasnya seperti itu, bukan kayak kebab-kebab Berarti- Turki yang dipotong gitu. Ya, nah berarti ini kebab dengan kearifan lokal Iya, ya. betul. Jadi disesuaikan dengan Iya. lidah orang Kemudian Aceh juga gitu. untuk sausnya juga disesuaikan. Oh, Kita oke. homemade juga sausnya. Homemade semuanya. Iya. Berarti gitu. ini apakah berangkat dari teman-teman yang memang senang makan kebab, terus merasa kok kayaknya nih masih ada yang kurang nih, kita Iya. bikin sendiri gitu, seperti itu. Ya betul. Teman-teman tuh merasa kebab yang betul-betul dengan Kebab kualitas itu Iya, iya. kurang, Oke. sulit untuk didapatkan. Jadi berusaha untuk membuatnya. Kenapa nggak kita aja yang buat misalkan itu. Berarti Pertama kali makan kebab dulu di mana yang Nah. otentik, yang akhirnya jadi oh ini kebabnya belum sesuai nih sama cita rasanya, itu gimana? Kalau di Banda Aceh kan kita melihat kebab-kebab yang premium itu seperti somat nggak banyak yang seperti itu kan. Iya, iya. Nah, di situ kita melihat peluang. Kok nggak ada pesaingnya ini? Oke, Iya. oke. Nggak bisa nih sendiri aja gitu ya. Kan itu Iya, betul. ada tentu kami. pakai ini ya, Tika, harus ada skill juga kan Iya, ya benar, buat benar. kebab gitu. Itu Nah. skill awalnya itu dari mana? Belajarkah gitu ya atau otodidak? Enggak, kebetulan owner kami itu ada yang sebelumnya bergelut di bagian burger juga. Oke. Iya. Jadi ini memang racikan ini ya, Iya, racikan betul. sendiri juga gitu Iya, ya. Oke. Tapi sejak kapan sih tato kebab ini ada? Ini yang untuk Banda Aceh bukanya awal tahun 2025 nih, belum jalan setahun. Oh, Hampir setahun. wow. Ini baru banget Di Banda ternyata. Aceh. Tradisi Yang di Banda Aceh. Banda Aceh. Oke. Berarti Tapi Kemudiannya- sebelumnya pertama Sebelumnya kali hadir di pertama mana? kali hadir itu di Melabuh, Di Oh, di Melabuh. Justru tahun? tahun sebelumnya. Oke. 2024 Ya, betul. berarti ya. Oke, jadi ini memang satu usaha yang baru banget berjalan Iya, gitu betul. ya. Nah, apakah sudah bergabung bersama Plut? Nah, sudah? Belum? Belum. Belum Oh, ya. ini penting sekali ini. Nah, ini harus ke Plut dulu. Harus ke Plut dulu ya, Iya, Pak ya. ke Tapi Plut sebenarnya dulu. apa aja sih Pak yang bisa mungkin UMKM dapatkan gitu ya Iya. ketika bergabung dengan Plut? Mungkin banyak teman-teman UMKM yang lain gitu yang belum bergabung masih tanda tanya juga. Iya. Kalau kita gabung ke Plut emang kita dapat apa sih? Apakah kita dapat modal usaha? Apakah kita dapat apa gitu kan? Iya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau Plut itu Plut Pusat Layanan Usaha Terpadu. Plut itu ibaratnya, ini saya ibaratkan boleh ya, biar lebih sederhana kita. Apa sih Plut ya? Iya. Plut itu sebenarnya layaknya sebagai puskesmasnya usaha. Nah, Ya, puskesmasnya usaha. Jadi UMKM baik di Banda Aceh, Aceh Besar maupun di luar Banda Aceh Besar, kalau memang memiliki kemampuan untuk berkunjung ke UPTD Plut, Dinas Koperasi UKM, ini tentu sangat lebih luar biasa. Artinya ke Plut itu kita berkonsultasi. Jadi di Plut itu kita nyediain konsultannya. Ya, kalau ibarat puskesmas ada dokter-dokternya. Ya. Jadi yang dikonsultasikan apa? Biasanya dalam pelaku usaha seperti ini UMKM itu sama seperti membangun organisasi usaha sebenarnya. Jadi bukan hanya jualan. Yang termindset hari ini adalah kita jualan. Iya. Ya kan? Buat kebab, buat burger, terus jualan, pasang lapak. Tapi sebenarnya ada strategi lain atau ada hal lain yang perlu dilakukan oleh UMKM. Misal di UPTD Plut menyediakan konsultan kelembagaan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah bagaimana memberikan konsultasi tentang perizinan usaha, tentang mendorong, nah misalkan ini Teteu sudah punya haki apa belum? Misal, oh belum, untuk apa haki? Itu kita berikan konsultasi, kebutuhan haki itu apa? Jangan nanti keluar Teteu lain, nah, kita tahu kita sudah Iya. bagus, sudah enak, karena beliau tidak hakikan mereknya, yang mindset itu dimanfaatkan oleh pesaing untuk membuat teteh yang baru. Iya. Ya, betul. Nah, ketika sengketa itu terjadi, yang rugi siapa? Kan bisa aja, loh ini merek saya. Masyarakat tidak tahu, yang penting adalah merek teteh adalah merek yang enak atau Ya. premium. Betul. Ternyata merek itu adalah mereknya Bang Ibnu, misal. Ini kebutuhan-kebutuhan haki itu yang kita dorong. Terus misalkan kita di PTD Plut itu ada bicara soal pembiayaan atau akses permodalan. Nah, apakah Plut kasih modal nih? Ini tanda tanya nih. Iya, iya, benar. Tapi lebih ke
Apa yang bisa diberikan Plut yaitu adalah konsultasi bagaimana pengelolaan keuangan. Oke. Jadi UMKM itu hanya UMKM memang mikro, memang usaha, tapi kita bentuk menjadi organisasi usaha. Organisasi usaha artinya ada direkturnya, ada manajernya, Iya. ada operasional, produksi macam-macam. Kita membangun itu, kita membangun mindset UMKM itu harus menjadi organisasi usaha, harus jadi bisnis. Maka nanti Mbak Ibnu main-main ke Plut, Boleh. konsultasi dengan kawan-kawan konsultan. Ini apa yang harus kita lakukan selain bicara soal produk? Ada 6 segmen sebenarnya, banyak. Oke, Oke, wah. kita bahas nanti Iya, ya. harusnya saya Ini bawa pulpen dulu bawa nih tadi. pulpen dulu. Ada 6 segmen yang harus dipahami oleh Mbak Iya, Ibnu. tapi ini sekalian apa ya, mungkin informasi juga selain Betul. ya sekalian juga untuk Bang Ibnunya dan juga mungkin teman-teman UMKM lainnya. Tapi akan kita bahas lagi nanti setelah yang satu ini tetap di Jambo UMKM.
Oke, kita kembali lagi di Jambo UMKM dan kita masih bersama dengan Pak Radius dan juga Bang Ibnu. Nah, tadi kita udah ngomongin terkait ingredients dan lain-lain gitu. Iya. Nah, kita mungkin mau langsung tanya ini produk yang sudah ada Iya, di sebelum sini. kita bahas yang 6 ya, Pak. Iya, sebelum kita bahas yang 6 ya, kita bahas dulu nih. Kita bahas yang ini udah dulu, ada Pak. Tadi soalnya udah dianggurin nih. Iya, Udah iya. diketan-ketan nih Iya, dari padahal jauh ya. aku tuh paling dekat tadi kan aromanya tuh Iya, udah aromanya luar biasa. Itu makanya ini zzzz ada gitu. berbagai macam yang disediakan di TTO kebab ya. Ini kebabnya udah jelas gitu ya. Nah, ini ada varian burgernya juga dan varian satu lagi nih apa nih ya Bang Ibnu ya? Frame fries. Oke, kentang Itu goreng. frame fries. Oke, penyajiannya juga dengan daging cincang atau daging giling. Daging giling yang digoreng kemudian dikasih bumbu. Oke, oke. Pokoknya Jadi pengolahan yang berbeda dengan yang lain gitu ya. oke, baik. Berarti Untuk jenis-jenisnya. komposisinya pun di kebab tuh kita memberikan ada karbonya di kentang, Oke. kemudian proteinnya di daging, kemudian untuk seratnya kita berikan di selada. Oke. Oke, jadi nilai gizinya juga ada ya, Iya, lengkap di betul. situ ya, Benar, gitu. benar, Oke, benar. jadi nggak asal makan juga kita Iya, ya. Itu jadi namanya kita premium ya, jadi Nah. diperhitungkan benar gitu ya. Dan memang sudah ada takarannya. Ya, betul. Oke. Jadi yang misalnya mau diet ini bisa juga ya jadi pilihan karena takarannya udah ada kira-kira nih satu kebab berapa kalori. Iya. Nah, Apalagi tadi kan bisa by request. Nah, gitu. bisa by Jadi, request. maunya mau sayurnya lebih banyak, Iya. dagingnya lebih banyak, Atau lebih nggak pakai boleh. sayur sama sekali, Ah, ya Allah itu juga. kamu. Oke, Oke. tapi menarik tadi ya karena dibilang sama Pak Radius bahwa setiap bisnis setiap usaha itu dikelola seperti Ya. organisasi gitu. Organisasi bisnis. Iya, supaya termanage dengan baik Termanage. gitu. Dan Jadi- jadi jelas juga ya income-nya itu berapa masuk gitu kan. Jadi nah, Bang Ibnu, kita udah sampai ke tahap itu nggak? Kita masih dalam proses. untuk Proses ke menuju situ. tahap. Oke. Tapi udah terstruktur juga dong ya. Siapa yang ngatur hari ini, yang belanja, Oh, iya, iya. yang Itu masak, tentu. yang siap-siap Ya, untuk betul. buka. Ini kita bukanya dari jam Dari setelah asar setelah asar Oke. sampai jam 6.30. Kita ada break untuk maghrib. maghrib sampai setelah sholat isya 20.30. Oke. Di baru situ buka lagi. kita berikan waktu untuk karyawan, untuk salat berjamaah mungkin kan. Ya, Oke, ini Ya. beda juga nih Nah, dari yang ini lain. menarik ya, Pak, ya. gitu. Jadi mendukung syariat Islam Iya, di iya, iya, benar. Aceh Iya, gitu iya, ya. Jadi karyawannya juga nyaman untuk beribadah nggak dalam kondisi terburu-buru ya Pak. Biasa kan break istirahat itu 1 jam, di situ sholat, di situ makan, di situ semua Iya, ya. konsumen juga teredukasi. Iya, benar. Jajan itu bukan di waktu maghrib sampai isya. Di Nah. situ waktunya sholat ibadah gitu kan. Iya, ini Oh. menarik Owner yang nih, Pak. baik itu seperti ini sebenarnya. Nah, untuk Oke. owner yang Dunia baik akhirat, nih. dunia Dunia akhirat. akhirat. Membolehkan Insya Allah. karyawannya sholat dulu, makan, istirahat dulu. Biasanya kan habis maghrib langsung buka. Iya, Betul. benar. Iya kan? Iya, benar. Bagus sekali. Ada kadang dipaksa harus buka terus karena pelanggannya nungguin. Iya, Ah, jadi shift gantian. Yang sholat gantian nanti buka lagi gitu. Oke, ini menarik gitu dan konsumennya sendiri juga udah teredukasi ya Bang ya. Kalau udah tahu ya Iya. kalau mau jajan tetau itu nggak ada di jam maghrib sampai dengan isya tuh nggak ada gitu ya. Mungkin ada beberapa ya yang mungkin belum tahu ya. Nah, ini nih saatnya akhirnya kita kasih tahu Iya. informasi itu Berarti ya. close order itu jam 6 udah close ya. 6.30. 6.30 close order. Oke, gitu ya Tika lewat-lewat nanti kalau Iya, sore jadi ya berarti kalau 6.30 nggak usah lihat lagi, udah nggak ada, udah pasti nggak ada ya. sholat dulu, habis Sholat isya dulu, baru keluar habis lagi. isya baru jajan lagi ya. Nah Pak, berarti kalau seperti Bang Ibnu dengan produknya Teto Kebab ini sendiri itu untuk bisa gabung apa aja syaratnya Pak ke Oh, Plut iya. tadi? Sebenarnya ini sama dengan kawan-kawan UMKM yang belum gabung. Jadi tidak ada syarat khusus nih. Oh, enggak. Tinggal datang ke UPTD Plut, Pusat Layanan Usaha Terpadu, sebutkan saya adalah owner ya, selesai sebenarnya. Nanti akan ada ditangani oleh konsultan. Sebenarnya sama, jadi nggak mesti ketika ada masalah baru ke Plut, enggak. Oke. Mau tanya-tanya boleh, mau konsultasi soal kayak saya bilang tadi haki mungkin, atau strategi pemasaran mungkin, atau bagaimana membuat kontrak kemitraan misalkan, ya kan? Atau produksi ini misalkan sertifikasi untuk kebab ada nggak? Biasanya kan kalau produk-produk kuliner itu kan banyak sertifikasinya nih. Iya, ada halal dan Halal, lain-lain. PIRT misalkan atau apa gitu, atau BPOM. Mungkin kalau kebab nggak sejauh itu Iya. karena produknya kan sekali makan hari ini dibuat harus Iya. langsung di ini kan, Iya, kalau enggak akan dikonsumsi. luas dia jadinya. Mungkin tidak sertifikasinya nggak sulit. Nah, tapi paling tidak
ketika ada proses pengembangan usaha, Mbak Ibnu tahu besok ternyata Mbak Ibnu mau buat produk yang lain yang mungkin tahan lama, sudah tahu dulu apa yang harus disertifikasi. Makanya begitu. Jadi yang 6 segmen saya sampaikan tadi, misalnya kelembagaan, kedua pembiayaan, SDM juga. Jadi di Plut juga ada beberapa bentuk pelatihan yang bisa diikut sertakan. Jadi kalau udah kenal sama kawan-kawan konsultan udah enak. Gratis itu Pak? Gratis. Oh gratis Bang Ibnu. Gratis. Jadi kalau Plut itu mengkonsepkan SDM ke bagaimana meningkatkan manajerial. Jadi bukan hanya skill ya, kalau skill mungkin sudah ada dinas lain yang menangani UMKM untuk skill. Tapi kalau di UPTD Plut lebih ke manajerial. Bagaimana membuat struktur organisasi, bagaimana membuat SOP produksi, ya kan. Apalagi ini premium. Premium artinya harus ada tuh skema SOP produksinya. Biar enggak aneh-aneh, hari ini enak, besok nggak enak. Iya, Kan gitu tuh. setuju. Ya, terus takarannya seperti apa? Terus pembersihannya kayak apa? Penggudangannya bagaimana? Nah, itu juga dibantu oleh PTD Plut. Seru banget Sampai ya. sedetil itu ya. Iya. Bang Ibnu ada pertanyaannya langsung Ya, mungkin konsultasi bisa langsung Pak. konsultasi atau diikat terus ya Pak Radiusnya, jangan kemana-mana karena beliau konsultan UMKM-nya salah satu gitu. Jadi ini dokter di puskesmas UMKM tadi Iya, ya. masuk UMKM. Iya, benar-benar. Jadi tinggal ke Plut, boleh menghubungi konsultasi apa saja. Jadi intinya ke Plut sebenarnya. Banyak UMKM, enak ya, bisa nggak, jumpa nggak ya, datang dulu ke Plut, kasih tahu masalahnya apa, atau Jangan tunggu ada masalah tadi ya. jangan tunggu masalah juga bisa. Alasan mau ngopi, ya boleh juga. Nongkrong, saya mau nongkrong nih sama konsultan, boleh enggak? Boleh. Berarti kalau untuk gabung di Plut ini juga tidak berbayar? Tidak berbayar. Oh, tuh. Nah, memang kita kan dari UPTD ya, UPTD Dinas Koperasi UKM, memang tupoksinya adalah pendampingan, mendampingi UMKM. Jadi semuanya gratis. Oke. Dan tidak ada klasifikasi khusus yang harus dipenuhi sebagai Tidak syarat ada. gitu ya. Makanya ini dari mulai awal ada posisi di mana UMKM, bukan UMKM sih sebutin, orang biasa yang mau jadi UMKM. Oh belum punya Belum usaha punya. juga boleh? Boleh. Boleh Tika. Berarti kita boleh ya, setelah beberapa tahun kita Iya kan berencana. kita udah mengumpulkan Iya, ya kita berapa udah banyak mengumpulkan UMKM yang benar, sudah ini ide-ide ya. yang sudah kita kumpulkan, Jadi boleh saya nanti kita punya konsul ide ya. ini, saya punya konsep ini, boleh enggak ke Plut misalkan? Boleh. Nanti kita matangkan idenya, apa langkah-langkah yang harus dilalui di awal untuk sebagai wirausaha pemula. Oh, Oke. Seru Jadi sebenarnya apa udah disediakan begitu Iya, oleh wadahnya pemerintah. ada, gitu. Wadahnya Tapi ada. sejauh ini Pak Radius banyak nggak sih UMKM yang datang atau yang belum punya usaha sekalipun yang datang ke UPTD untuk konsultasi? Jadi kalau saya lihat tren UMKM yang datang ke Plut, ini memang rata-rata orang-orang itu aja gitu. Itu aja orangnya Itu gitu. aja gitu. Tapi saya belum tahu apakah UMKM ini takut datang ke Plut atau memang tidak tahu Plut. Takut datang ke Plut misalnya, aduh usahaku kan belum bagus, nanti bodoh kali gitu. Padahal nggak apa-apa, datang aja dulu, ngobrol dulu. Yang kedua persoalannya apakah UPTD Plut ini sudah diketahui oleh UMKM atau tidak? Nah itu juga. Iya. Nah terkonsep juga pemikiran kawan-kawan, UMKM ini yang punya produk seperti ini. Sebenarnya semua yang atas namanya usaha, usaha nih kan, tidak sebatas bicara soal punya produk. Dia punya produk orang lain, dia jual. Dia juga bisa ke Plut. Oke, Bisa, dia reseller ya. Reseller misalnya, gimana sih strategi marketing untuk jualan produk ini? Bisa sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar memiliki produk, dia ke Plut. Tidak memiliki produk sendiri, tapi dia melakukan usaha untuk produk orang lain, itu boleh juga ke Itu Plut. boleh juga. Terbuka. Nah, itu informasi yang penting banget ya buat Iya. kita semua yang di rumah yang saat ini menyaksikan Jambo UMKM bahwa sebenarnya kita punya peluang besar untuk bisa berkonsultasi gitu Iya, ya. Mulai kita mau mulai dari mana buka usaha pun bisa langsung datang ke sana Iya, gitu ya iya. supaya bisa diarahkan gitu. Tapi pertanyaannya Pak yang tadi datang-datang terus itu berkembang pesat nggak sih Iya. usahanya? Jadi, Itu dia. kebanyakan yang datang ke Plut, yang berulang datang, itu memang motivasinya tinggi. Nah, jadi kami ini hanya mendampingi sebatas ya konsultasi, memberikan tahu, memberikan pengalaman dari UMKM lain, kita transfer ke dia dan dia melakukan, berikut dia datang. Kalau yang setiap hari itu, yang mungkin sebulan sekali dia datang, itu pasti UMKM-nya hebat, pasti dia berkembang. Jadi hari ini datang dia nggak tahu label, Iya. kita kasih tahu label, besoknya dia pergi pulang.
sebulan kemudian dia sudah punya label. Pak, saya sudah punya label. Oke. Terus kita sebutin ini untuk produk ini adalah harus kemasan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pulang sebulan kemudian balik dia sudah punya kemasan. Dan itu yang seperti itu memang kalau konsultan sendiri mendorong itu agak susah ya. Tapi harus ada kemauan dari UMKM itu sendiri. Iya, setuju sih. Kalau kami kan Betul. konsultan memberitahukan, memberikan informasi. Iya, Ya iya. kalau nggak dijalankan, Sama aja. Sama aja, sebenarnya. gitu Sudah ya. bisa diagendakan ya, Bang Iya, Ibnu ya. betul, Setelah betul. habis ini udah bisa diagendakan bersama Pak Radius. Kapan kita ngopi Pak? Gitu ya. Untuk mana tahu ini bisa juga membantu usaha ini Untuk sendiri ya Pak ya, Iya. banyak gitu ya. Dan mungkin kalau ke Bang Ibnu dulu deh, Bang Ibnu kan ini belum sampai setahun ya usahanya gitu Yang ya. di Banda Aceh Di ya. Banda Aceh gitu, dan ini kan juga positioningnya adalah premium gitu, sehingga mungkin menyasar konsumen yang dari menengah ke atas gitu ya. Ada kendala nggak Bang? Ada tantangannya Tantangannya seperti apa? apa gitu untuk menyasar konsumen menengah ke atas, karena kalau siapa saja ya itu hal yang biasa gitu ya. Tantangannya terutama kan untuk premium tuh kita harus membutuhkan modal yang cukup juga kan. Tantangannya di bahan baku yang mahal gitu. Karena kita pun menyasar market yang premium, kita harus siap juga menyiapkan modal yang besar juga gitu. Sejauh ini modal jadi kendala nggak sih Bang? Cash flow lumayan terganggu sih. Terganggu ya. Sudah bisa ya, konsul lagi nanti ya, ya, bersama mungkin Radio. kalau ada pengarahan Ya, bisa kita perbaiki kan, ya. lebih baik lagi ke depan. Nah biasanya juga kan kalau untuk produk-produk atau juga makanan gitu ya, khususnya yang menyasar konsumen menengah ke atas, itu kan sering mendapat label mahal. Iya. Gitu ya, gitu. Gimana dengan Toto ini sendiri? Ada nggak label-label mahal nggak usah di situ Mahal tapi balik lagi itu iya, nggak itu masalah nggak gitu masalah. kan. Ini mahal tapi dia nggak balik lagi gitu. Ada nggak tapi yang mungkin mendapatkan ini seperti itu Bang? Kalau kami melihatnya nggak apa-apa mahal, yang penting produknya bagus. Nah, jadi terutama orang Aceh nih, kalau kami melihat agak gengsi. Mereka bayar mahal, tapi produknya harus bagus. Nggak mau tahu, kita udah bayar mahal, harus bagus lah intinya. Kalau misalkan apa namanya orang-orang yang menyasar pasar di bawah itu, Iya, otomatis nggak akan mikir sampai ke situ. iya, iya. Kayak gitu. Oke. Habis itu kita dapat ilmu juga harus berani menyasar pasar yang premium. Kenapa? Karena di pasar premium itu orang yang di bawah mereka mau membeli, tapi orang yang premium, maksudnya di pasar premium Konsumen itu di atas. udah pasti beli. Oke, udah ada pasti perbedaannya beli, ya. ya. Ada yang mau membeli dan ada yang sudah pasti Iya, membeli. betul. Oke, wah ini ilmu baru juga buat kita ya. Ternyata ya ada ya yang seperti itu ya. Iya, benar. Ininya ya. Jadi memang benar-benar kalau kita udah tahu posisinya di mana, apa yang kita sasar gitu. Jadi yang kita kerjakan itu lebih terarah ya Pak ya, biasanya Iya, seperti itu ya. benar-benar. Karena tadi benar Ibnu bilang ada segmen yang memang mereka udah nyari premium Ya. gitu ya. Karena Iya. di mindset mereka premium saya akan dapatkan ya tadi semuanya Sesuai. isinya premium dan itu disediakan oleh Teto Kebab Iya. gitu Iya, ya. oke, menarik Jadi sekali. harganya itu sebenarnya kita mulai dari premiumnya ini mulai dari berapa? 25.000. 25.000 masih terjangkau boleh, sih masih ya terjangkau. sebenarnya. Masih boleh, masih bisa. dengan kualitas produk ya. Iya benar, Iya, 25.000 tapi kita mendapatkan kualitas yang bagus gitu ya. Oke, kita bahas lagi nanti ya terkait dengan Teto Kebab dan juga mungkin hal-hal lainnya yang Iya. bisa dibantu nih. Dinas bisa bantu apa aja Ya, gitu ya. sekarang kita tanya omsetnya udah berapa Nah, ya itu gitu ya. Oke, kan. setelah yang satu ini tetap di Jam UMKM. Ya, kita kembali Oke, lagi. Kembali lagi. Kita akan gali semakin dalam karena ini Iya. segmen terakhir ya. Karena segmen terakhir sebenarnya kita waktu iklan tuh lebih seru lagi Iya, ya seru pembahasannya. lagi gitu ya. Takutnya nggak bisa kejawab Nggak di bisa ini kejawab lagi gitu. live gitu kan. Iya, nah Oke. tadi kan sempat disebutkan oleh Pak Radius bahwa
yang bisa dilakukan oleh dinas itu terkait dengan pendampingan seperti itu ya Pak ya. Tapi apakah misalnya hal-hal lain seperti permodalan tadi Pak Radius juga menyebutkan kita bantu, tapi mungkin itu adalah menjadi Bagaimana, jembatan ya Pak ya. ya. Jembatan, Nah iya. terus apalagi yang bisa didapatkan UMKM atau juga apa yang bisa dilakukan dinas kepada untuk membantu Iya. UMKM ini sendiri. Jadi dinas koperasi selain bicara soal pelatihan, Iya. workshop, macam-macam pendampingan, ada program unggulan yang biasa kita lakukan itu adalah bantuan, bantuan Oke. peralatan, bantuan Nah. peralatan. Ini Oke. konteksnya bukan bantuan dalam bentuk dana, Mhm. ya, karena termasuk kawan-kawan nih bisa nggak kasih Modal modal, gitu ya. kasih proposal ke pemerintah, ke dinas koperasi, mintanya modal. Mhm. Modal yang diberikan oleh pemerintah, ini pemerintah khususnya pemerintah, itu tidak dalam bentuk uang tunai. Oke. Tapi yang diberikan biasa adalah peralatan kerja, Oke. bukan peralatan yang habis pakai. Ini juga hati-hati. Kalau habis pakai, bisa nggak saya minta bahan baku kentang. Nah, misalnya itu kayak nggak ada gini, tuh ya, itu saya nggak bahan ada. baku roti nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Biasanya yang kita lakukan adalah memberikan peralatannya. Jadi, Oke. misalkan ini Pak Ibnu, ada nggak program bantuan peralatan di dinas koperasi? Ada. Apa yang dikasih? Yang dikasih misalkan mesin pemotong, misalkan, atau freezernya, misalkan. Jadi bukan bahan baku. Jadi kadang-kadang yang pertama sering saya mendapatkan proposal, yang pertama adalah uang tunai. Uang tunai. Yang kedua adalah bahan baku. Ini nggak bisa. Yang bisa itu adalah peralatan. Peralatan pun nggak harus yang bisa nggak yang 100 jutaan. Ya nggak bisa. 200 jutaan nggak bisa karena memang pemerintah itu bukan membantu dari nol untuk peralatan, tapi memberikan stimulus. Jadi contohnya misal hari ini produksinya 100 piece misalkan. Iya. Ketika kita bantu alat, dia bisa produksi sampai 200 piece, Ya, misalkan seperti itu. iya. Hari ini misalkan bahan baku cepat basi, minta alat sama kita freezer yang bisa di frozenkan, dibekukan. Lebih ke arah situ. Jadi bukan dari nol. Ada juga, apakah ada nggak UMKM yang dari nol minta? Ada, tapi itu jarang kita bisa coba bantu. Jadi Yang ada misalnya- tadi yang untuk bagaimana cara mendapatkan Iya, modal iya, gitu ya. konsultasi mungkin kita bisa, Iya. tapi kalau untuk peralatan kerja itu biasanya kita memberikan kepada UMKM yang sudah mulai berkembang. Ini potensial. Tapi memang tidak setiap tahun ada program tersebut. Program itu mungkin setahun ada 2 kali, mungkin tahun 2026, mungkin tidak ada tahun 2025, ada di tahun 2026. Nah, prosesnya memang itu terpublish. Oke. Biasanya terpublish. Tidak terpublish pun terpublish programnya. Oke. Terpublish yang maksud kita adalah kita berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota. Ya. Kita surati, kita coba data. Ini mungkin nih Mbak Ibnu juga sudah sering, nggak perlu dipublish, tapi rekomendasi. Iya. Sering nih ke Plut nih, terus ikut pelatihan. Ini potensi nih kita berkembang misalkan. Iya. Nah, itu Oke. bisa kita rekomendasi. Oh. Bisa kita rekomendasi, oh ini Mbak Ibnu nih memang serius dia nih. Nah ini sudah jalan 6 bulan usahanya, apa yang kita sampaikan dia jalankan, ini butuh pengembangan. Maka apa yang dikasih adalah alat. Ada satu lagi program yang juga sering dilakukan adalah kemasan sebenarnya. Oh, kayak packaging ya. Packaging itu setiap tahun ada. Setiap tahun ada, cuma memang tidak semua UMKM. Iya. Iya kan, terdata, berkonsultasi, kan kita lihat keseriusan. Nah, itu dia Bang Ibnu. Rajin Udah boleh datang nanti seminggu. bisa direkomendasi Rekomendasi, gitu ya. udah boleh seminggu 2 kali lah ya. Mondar-mandir Kita ke lihat Plut ya. perkembangannya, Iya. kita lihat wah ternyata dia betul kadang-kadang nggak beli nggak sama kita sudah punya kemasan sendiri. Wah ini serius nih. Makanya nanti kita tambahkan kemasannya. Jadi bentuk stimulus. Jadi Iya, bukan iya. tidak ada sama sekali. Ini seperti ini kan sudah ada kemasan nih. Iya. Nah berikutnya nanti ketika ada bantuan tentang program bantuan kemasan datang ke Plut, Pak saya punya kemasan nih 100 page, saya mau jadi 500 page, bisa nggak dibantu? Bisa, gitu. oke, Yang jangan belum ada sama sekali. Iya, gitu. Oke, Nah, tapi jadi terbuka ya. iya, kita sekarang jadi ya, Dek. jadi bisa tahu paham ya, banget ya. mungkin UMKM yang baru mau memulai gitu atau baru berjalan beberapa bulan seperti Bang Ibnu juga jadi tahu bahwa ternyata banyak sekali bantuan yang ada dari dinas dalam hal seperti alat gitu ya, pendampingan dan lain-lain yang memang sebenarnya kalau kita mau lihat gunanya atau manfaatnya di kita itu juga besar Besar, gitu, ya, bahkan betul langsung gitu ya kalau kita bicara tentang manfaat gitu. Nah, tapi Pak kalau terkait dengan bantuan alat gitu-gitu,
sering terjadi penyalahgunaan? Oh. Nah, ada evaluasi nggak sih kalau udah mendapatkan Iya. bantuan gitu ya? Sebenarnya kita tetap ada monitoring, tetap ada monitoring. Artinya ketika dia sudah kita rekomendasikan atau sudah layak dari kurasi kita, ya memang nama usaha ini kan ada surut-surutnya, Ya. ada pasti ada. Jadi mungkin ketika kita melihat 1 tahun, 2 tahun dia berkembang, nah tahun ketiga ternyata gonjang ganjing. Iya. Ada. Tapi bukan berarti kan namanya juga usaha ya. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan juga UMKM. Iya, adanya. benar. Cuma ketika kita berikan itu memang ketat sekali. Tidak semua orang bisa dapat. Penyalahgunaan itu biasanya sangat kecil Bisa karena terjadi. memang proses seleksinya itu ketat sekali. Iya, Nah, jadi kalaupun ada bukan penyalahgunaan, artinya begini, usahanya tahun ketiga sudah collab, alatnya dijual. Itu yang sering. Sudah collab duluan, alatnya baru diberikan ke orang lain. Nah, itu yang sering. Tapi kalau misalnya hari ini ngambil, besok langsung dijual, itu berbahaya sekali ya. Iya, iya. Dan itu juga susah itu ya, karena- jarang sekali, itu iya. jarang kita temukan. Karena memang untuk mendapatkan itu memang betul-betul diseleksi. Karena ada proses tadi ya, Iya, proses proses panjang verifikasi, visitasi dan lain sebagainya Iya. pasti ada gitu. Oke. Wah, luar biasa sih, ini kesempatan besar buat kita kalau tadi mau mulai usaha, sedang menjalankan usaha, banyak tantangannya Iya, ya. iya, iya. Jangan mikir sendiri, ada Pak Radius Iya, yang bantu ada Pak mikirin Radius dan sama-sama. teman-teman. Benar. Iya. Nah, kalau Bang Ibnu sendiri sekarang kan produknya tuh udah ada 3 ya ini ya. Variannya. 3 jenis lah gitu Ya. ya. Yang nanti kalau udah gabung di Plut kan mungkin ada Nambah pengembangan- lagi ya. Ada pengembangan-pengembangan gitu ya, ada inspirasi baru gitu. Tapi sejauh ini Bang kira-kira akan adakah mungkin Ekspansi ini ya. iya, gitu, ekspansi atau mungkin inovasi-inovasi baru dari Tato Kebab ini sendiri? Untuk sekarang kita lebih fokus untuk menanamkan bahwa di pasar itu bahwa produk kita bagus dan untuk dikenal dulu. Oke. Oke, jadi nyari trust-nya Iya. dulu ya dari masyarakat. Terus Oke, sekarang. fokus ke yang ini gitu ya. Nah, ini kan udah dari 2024 di Melaboh dan kemudian di Banda Aceh, baru ekspansi belum setahun. Ada rencana lagi ke daerah lain, kabupaten kota lain? Ini rencana dalam bulan ini kita akan buka outlet ketiga di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Oke, outlet ketiga Ya, gitu ya. lokasinya di Lampineng, Lampinang. Oke, tadi sudah ada di Nesu, kemudian outlet kedua di di Kutalam. Kuta Kuta Alam. Oke. Ini akan opening di Lampineng. Lampinang. Kita oke. diundang ya Bang Ibnu ya, ini nanti ya. Iya, mana tahu sekalian sama Pak Radius, jadi langsung disaksikan gitu ya. Oke, ini bisa kita olah di sini, bisa kita olah di situ ya Pak Radius ya. Nah, ini udah mau ekspansi aja nih outlet nih. Kita mau minta spill dong ya. Omsetnya berapa sih dapatnya gitu ya. Boleh ya? Range-nya aja lah Ya, gitu. range. Setiap hari tuh dapatnya dari berapa ke berapa gitu. Standarnya di 2 jutaan. 2 jutaan Oke, per hari. oke. Wah. Ini oke, menarik. jadi Untuk sekarang. Tapi untuk awal-awal tuh masih belum sampai Iya, sejuta. iya, mungkin. iya. namanya awal ya. Iya. Tapi kan ini udah termasuk cepet ya, masih 6 Belum setahun, bulan 6 bulan ya, ya. 6 bulan gitu. Tapi perharinya bisa ningkat tajam lah ya, kita bilang Iya, 2 kali lipat dari. Karena tadi udah nyari trust-nya dulu gitu ya. Iya. Kalau udah masyarakat percaya, ya konsumennya balik lagi bahkan Iya. bawa banyak orang gitu kan. Iya, bawa banyak teman-temannya. Tapi kalau untuk promosi sendiri Bang, ini selama ini apakah dari media sosial aja atau ada seperti apa? Untuk sekarang kita manfaatkan media sosial. Oke, berarti dari Di Instagram iya, gitu ya, di TikTok, TikTok. gitu. Oke. Itu aja untuk sekarang. Ya, itu yang mudah ya, itu menjangkau Ya. semuanya gitu ya. Oke. Ini wah, luar ada biasa. juga nggak sih konten-konten kayak mukbang gitu yang biasa kan itu juga Konten lumayan creator ya, ya. ngundang-ngundang Iya, konten konten-konten creator. gitu kan biasa lumayan banget mengundang penasaran orang gitu sehingga beli gitu ya. Ada yang gitu. Kepikiran bikin gitu juga enggak? Udah kita bikin. Oh, udah Oh, ya. udah bikin. wow. Wah, berarti Udah kamu nggak beberapa kali Nggak kita ngikutin, nggak ngikutin. endorse. Oh iya. Oh, endorse. Oke. Oke. Dan itu lumayan berdampak. lumayan berdampak. Baik, baik. Jadi Kita udah mau habis ya? Iya, Udah kita siap-siap aja udah soalnya ada mau. siap ya. Nggak gitu, soalnya masih banyak mau tanya-tanya nih Oke, gitu kok ya. udah prepare aja Udah gitu. prepare aja belum. Tapi Pak Radius mungkin kalau untuk seperti Tato Kebab yang memang belum sama sekali gitu ya, seperti Bapak bilang kan tidak ada syarat khusus, kemudian tidak berbayar juga, UMKM bisa datang kapan Iya, saja gitu iya. ya. Dan apakah itu juga tapi apakah itu dibatasi Pak? Nah gitu, maksudnya kayak
Plut ini sebenarnya hanya menerima atau hanya bisa mendampingi sekian UMKM saja atau seperti Ya. apa? Jadi memang namanya juga pemerintah ya, pemerintah apalagi UPTD. Sedangkan kalau kita hitung UMKM saja, UMKM aja ini 420.000 sekian. Wow. Luar Ramai biasa. sekali. Jadi memang nggak bisa kita hire untuk semua. Ya, ya. Memang ada. Kalau dibilang membatasi, tidak membatasi. Iya. Ya, tapi memang kalau harus mencakup semua ya nggak mungkin. Karena Iya, itu kan betul. terkendala yang pertama mungkin SDM kita kurang, pendanaan anggaran kita juga kurang. Artinya memang tidak ada batasan, tapi ya terbatas sendiri. Iya. Karena memang Ya, anggaran apalagi tadi terbukti yang datang itu terus iya, ya Pak. tapi kalau misalkan siapa saja yang tahu Plut datang ke Plut ya nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Datang aja, hadir, ikut pendampingannya, insya Allah bisa berkembang. Tapi kan dari diri dulu. Apalagi ini masih muda. Iya. Anak muda berbisnis itu hebat. Mhm. Jadi nggak ada pembatasan. Oke. Dan kalau dari Dina sendiri untuk usaha kuliner khususnya itu juga nggak ada ini apa ya, nggak ada maksudnya apa ya, spesialisasi khusus misal kalau Makanan khas Aceh Makanan gitu khas ya. Aceh aja. Nggak ya. Malah kuliner yang paling banyak. Oh, kuliner Yang malah. datang ke Plut itu kuliner yang paling banyak. Padahal kita kan ada craft, Iya. ada fashion, kalau Betul. kategori ya. Mhm. Tapi kuliner itu yang paling banyak. Yang paling banyak. Memang kuliner yang sering kita bantu itu dia kuliner yang berbentuk kemasan, yang tahan lama, Mhm. yang bisa dia bekerja sama dengan supermarket. Iya, Misalnya iya. cemilan-cemilan, dari keripik pisang diolah terus jadi satu produk yang baru, terus dikemas, masuk ke dalam itu lebih banyak. Itu lebih banyak yang datang ke Plut. Tapi ya tidak menutup kemungkinan seperti kebab, terus makanan-makanan lain yang cepat saja, mungkin dimsum misalkan, itu sate misalkan, itu nggak masalah juga, nggak ada pembatasan. Tapi kalau kuliner memang kategori usaha yang sering datang ke UPTD Plut. Iya, karena Apalagi yang memang keripik. paling besar. keripik-keripik Ya, keripik ya. tapi bukan keripik sederhana ya, Iya. keripik yang sudah diolah Ada kayak inovasi inovasi ini ya. ya, kayak misalnya ada satu produk saiban. Saiban itu keripik pisang beda dengan keripik pisang biasa. Nah, ini harus diundang seharusnya. Oh, oke. Apa Nanti sudah kita pernah undang, diundang Pak. saya nggak tahu nih. Kayaknya sudah pernah Iya. diundang. Jadi Oke. potongannya kayak panjang-panjang begitu, tidak seperti tipis-tipis iris, Iya. terus berasanya banyak. Oke. Nah, itu kan wah, luar inovasi biasa. ya. Iya, Inovasi inovasi. baru Yang gitu. biasanya kalau keripik harganya mungkin bisa 5.000, 10.000, Iya, ini ini udah bisa jadi masuk ke 30.000 premium lah juga ya gitu. kira-kira Jadi ya. kita membantu UMKM itu punya segmen pasar tersendiri yang dia nilainya tinggi. Oke, menarik. Oke. Jadi Kita ini minta closing statement lah Iya, ya boleh, kalau gitu boleh, ya, karena iya. ini menarik banget Menarik, gitu ya. iya, Jadi benar. supaya semakin menarik gitu ya pemirsa yang nonton ini di akhir ini ada kata-kata yang benar-benar menarik rasa penasaran gitu ya, penasaran, biar benar. datang ke UPTD. Ini dari Pak Radis dulu nih. Ya Closing bagi statement. UMKM bagi UMKM yang khusus Banda Aceh besar jangan lupa datang ke UPTD Plut. Nah, tuh, udah Di mana diundang di situ langsung. adalah puskesmasnya kita. Nah, Oke, Bang mungkin Ibnu, dari Bang Ibnu apa yang harapannya nih. Lokasinya di Lokasi. Jalan Stadion Hadi Murtala. Oke, deket nanti tuh deket. sama Lampinang ya kan. Oke, mungkin dari Bang Ibnu apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Harapan ke depan semoga TTM Kebab ini menjadi pilihan utama masyarakat. Oke, amin. Karena kita menyajikan dengan bahan yang bermutu, dengan penyajian yang tulus dan ikhlas. Semoga itu menjadi value tersendiri yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Luar Insya biasa Allah sekali. halalan thayyiban gitu Iya, ya. benar, Tadi benar, karena benar. yang ngerjain juga udah Iya. sangat luar Masya biasa Allah gitu sekali. ya. Dan tentunya terima kasih ya Pak Radis dan juga Bang Ibnu sudah hadir di Jambu MKM, Iya. sudah sharing banyak hal, apalagi Pak Radis juga sudah menjelaskan ya, sudah memberikan informasi yang luar biasa. Iya. Jadi untuk teman-teman UMKM yang baru mau memulai usahanya, Ini nggak perlu khawatir kesempatan. lagi. Ini kesempatan dan nggak perlu khawatir lagi. Iya, dan sukses terus juga untuk Bang Ibnu dan juga teman-teman di Teto Kebab ya, semakin besar terus Iya, gitu ya. setuju. Ya, dan kita bakal beli ya, karena Iya. kita tadi belum beli ya. Belum beli gitu, dan kita bakal konsultasi juga ke Pak Radis terkait ide-ide kita tadi. Ide-ide, iya. Oke, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah membersamai kita selama 1 jam ke belakang. Dan Sampai ketemu lagi akhirnya. di Jambo UMKM lainnya. Saya Dalma Madani, saya Tika Darmon pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.